Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudikhu lima ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa alihi nur adada ma syi'ahullah. Bismillah walhamdulillah ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Daya, kemarin terakhir masalah sholat, laki-laki sholat mutalathiman atau seorang perempuan sholat munaqabah. Sebenarnya hampir sama. Kalau mutalathim itu kalau bahasa sekarang itu pakai masker itu makruh ya. Perempuan pakai cadar juga makruh, tapi sah, tetap sah. Karena mau diusujudnya kan kena, jabhanya masih kena ya. Hanya makruh gitu aja. Sudah. Syarat sholat yang berikutnya katanya Abu Suja, wal ilmu bidukhulil waqti. Tahu kalau sudah masuk waktunya sholat. Jadi zuhur, tahu kalau ini sudah masuk waktu zuhur. Asar tahu kalau sudah masuk waktu asar. Jadi ilm ini bisa bimakna tahu, bisa bimakna yakin. Sama lah, yakin lah. Yakin kalau waktunya sholat sudah masuk. Itu aja. La syakka, tidak diragukan anna dukhulal waqti, bahasanya masuknya waktu itu syartun fi sihhatis sholat. Syarat sahnya sholat. Syarat di dalam sahnya sholat. Fa in alima dzalika, maka jikalau seseorang itu yakin bahwasanya waktunya sholat sudah masuk, fala kalama, maka tidak ada pembicaraan atau pembahasan. Wa in jahilahu, dan jikalau seseorang itu enggak tahu ini sudah masuk atau belum, wajib alaihil ijtihad, maka dia wajib ijtihad. Nah, loh, kita menandai masuknya waktu sholat itu dengan apa ya? Di bab yang menerangkan waktu-waktunya sholat itu, kalau zuhur bisa wali syamsi, kalau asar kan gitu kan, kalau maghrib bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari ya kan, kalau isya bi ghaibubati syafaqil ahmar, dengan tidak terlihatnya mega merah, dan seterusnya ya. Wa in jahilahu, dan jikalau seseorang itu tidak tahu ini sudah masuk waktu sholat atau belum, ya kan, atau ragu, tidak tahu. Kalau bahasanya ilm bimakna tahu, ya tidak tahu. Kalau ilm bimakna yakin, ya berarti ragu. Wajib alaihi ijtihad, maka dia wajib ijtihad. Li'annahu ma'murun bihi, karena seseorang ketika jahil, tidak tahu atau tidak yakin, dia diperintahkan untuk ijtihad. Wala farqa fil jahli, tidak ada bedanya di dalam ketidaktahuan atau ketidakyakinan kalau waktu sholat itu sudah masuk atau belum. Baina ayyakuna li ghaimin, antara ada apa tanda-tanda atau pedoman-pedoman yang dijadikan oleh fikih sebagai masuknya waktu ya, itu li ghaimin baina ayyakuna, antara ada apa jahl, yakuna jahl, ketidaktahuan pada mungkin tergelincirnya matahari, munculnya fajar shadiq dan lain-lain, karena ada mendung li ghaimin. Jadi ayyakuna isimnya kana jahl, au habsin, atau ditahan fi maudhi'in mudlimin, di tempat yang gelap, di bawah tanah contohnya, sehingga nggak bisa lihat matahari dan lain sebagainya. Au ghairi dzalika, dan atau lain-lain. Walau gadara alal khurud, dan andai kata seseorang itu bisa keluar, andai kata ketika ditahan di tempat yang gelap itu dia bisa keluar, mungkin memang apa ya, penjaga penjaranya itu baik, atau kalau izin apa-apa diperbolehkan ya kan, minal baitil mudlim, dari
rumah yang gelap li ru'yati syamsi untuk melihat matahari, fahal yalzamuhu dzalika, maka apakah dia itu wajib ijtihad? Fahal yalzamuhu dzalika, maka apakah dia itu wajib khuruj? Bil idzni wajhani, ada dua pendapat. As-sahhuhu ma fi syarhil muhadzab, adapun pendapat yang paling kuat di dalam kitab Majmu' syarahnya kitab Muhadzab, lahul ijtihad, dia boleh ijtihad meskipun dia enggak keluar enggak apa-apa. Meskipun dia enggak keluar enggak apa-apa. Walau akhbarahu adlun an muayanatin, andai kata seseorang dikasih tahu oleh orang yang adil, yang mana orang yang adil itu mengetahui waktunya sholat dengan melihat matahari, berdasarkan muayanah, melihat langsung, bukan ijtihad. Bi an qala, contohnya seperti si adil mengatakan ra'aitul fajra tali'an, aku telah melihat fajar shadiq itu telah muncul nampak. Awis syafaqa ghariban, berarti masuk waktu subuh. Awis syafaqa ghariban, dan atau aku melihat mega merah telah hilang, berarti masuk waktu isya. Au akhbarani fulan bi ru'yati, atau aku dikasih tahu oleh si fulan. Kalau si fulan, yang mana si fulan ini orang yang ketika ikhbar itu landasannya adalah muayyanah, lihat langsung, bukan ijtihad. Biru'yatihi, dengan melihat fajar, tulu al-fajri, imtana alaih, atau ghurubas syafaq, imtana alaih ijtihad, maka orang yang dikasih tahu itu tidak boleh ijtihad. Imtana al ijtihad, maka orang yang dikasih tahu ya itu tidak boleh ijtihad. Kama law akhbara syakhsun bin nassin min kitabin wa sunnatin fi mas'alati, sebagaimana andai kata ada orang ngasih tahu ya, ada nas dari Quran dan hadis yang menghukumi masalah tertentu, la yajuzul ijtihad ma'a wujudin nas, maka orang tersebut tidak boleh ijtihad dengan adanya nas. Tsummal ijtihadu, kemudian ijtihad itu caranya bagaimana? Kan kalau mengetahui orang itu bisa tahu mengetahui waktu sholat itu kan bukan sebenarnya kan, kalau hisab itu kan ijtihad, hisab itu ijtihad. Sekarang itu hisab semua, ijtihad semua itu. Ya kan? Mengetahui waktu terus sekarang kan cuaca panas dan lain sebagainya. Apakah kita tidak perlu kita ngetahuinya itu? Apakah nggak perlu pakai lihat matahari dan lain-lain? Kita nggak pengalaman, nggak bisa kita. Nggak bisa. Biasanya kalau lihat matahari itu pakai alat, ada alatnya itu. Ada alatnya. Jadi kita ini muadzin ngasih tahu kita, sebenarnya muadzin kita itu ghair alim bil waqti kok. Nggak tahu dengan, mungkin cara perhitungannya nggak tahu. Muadzin kita itu taklid juga, taklid dengan orang yang bikin waktu sholat jam sekian itu taklid dengan orang yang ijtihad, itu muadzin kita ya. Tsummal ijtihadu, kemudian ijtihad itu yakunu, ada apa ijtihad biwirdin, dengan wirid, dengan wirid itu berarti diartikan apa Indonesianya ya, dengan rutinitas, min qiraatin, dari membaca Al-Quran, au darsi ilmin, atau belajar ilmu, wa bina'in, dan bangunan, wa naskhin, dan menyalin kitab, wa nasjin, dan menenun, wa nahwi dzalika, dan lain-lain. Wa sawa'un kana minhu aw min ghairi, baik wirid min qiraatin ila akhir itu dia sendiri yang melakukan ataupun orang lain, kama qala Ibnu Rif'ah, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Rif'ah. Wa minal amarat, termasuk tanda-tanda yang bisa dijadikan pedoman ijtihad, syiahuddikil mujarrab, bersuaranya, berkokoknya ayam jago, wal muadzinul wahidu, adapun atau sedangkan satu orang yang mengumandangkan azan, jikalau ilam yakun thiqatan, jikalau dia tidak bisa dipercaya, fala ya'khudhu ahadun bi adzanihi, maka siapapun tidak bisa mengambil atau mengikuti azannya dia. Jadi
kalau orang itu tidak bisa dipercaya, kita tidak bisa jadikan orang itu kita gak boleh taklid dengan orang itu. Ya, wa in kana thiqatan wa huwa ghairu alimin bil mawaqit faqadzalika. Jikalau dia bisa dipercaya tapi dia nggak tahu dengan waktu. Loh Beb, orang ketika taklid dengan orang-orang yang bikin jadwal falak itu gimana? Apakah itu bisa dikatakan alim bil mawaqit? Habib tadi mengatakan ghair alim. Ghair alim karena dia nggak bisa ngitungnya, ngikut tok dia. Ya. Ya saya kira ya andai kata dikatakan alim bisa, ya. Ghair alim juga bisa, ya. Fakadzalika, maka juga tidak bisa dijadikan pedoman kita untuk taklid kepada dia. Wa in kana thiqatan, dan jikalau dia muadzinnya bisa, satu muadzin itu bisa dipercaya aliman bil mawaqit, serta mengetahui dengan waktu-waktu. Fawajhani, maka ada dua pendapat. Qala Rafi'i, Imam Rafi'i mengatakan la yu'khadhu biqauli, ucapannya atau azannya tidak bisa dijadikan pedoman. Li'annahu yukhbiru an ijtihadin wal mujtahidu la yugallidu mujtahidan. Karena sungguhnya dia ngasih tahu dengan berdasarkan ijtihad. Sedangkan mujtahid tidak bisa taklid kepada mujtahid. Ya. Bi khilafi ma idza adzana fi yaumis sahwi fa innahu yukhbiru an musyahadatin. Bedanya apabila seseorang itu adzan di hari yang terang, maka sesungguhnya orang tersebut itu ngasih tahu berdasarkan karena melihat langsung. Jadi kalau melihat keterangan sebelum bikhilafi, ya, itu sepertinya ketika orang itu azan di cuaca yang mendung. Berarti kan dia kan azannya berdasarkan ijtihad, wong mendung. Ya. Tapi di situ ada aliman bil mawaqit juga, ya, ada aliman bil mawaqit. Wa qala an-Nawawi ya'khudhu bi qaulih. Ucapannya atau azannya bisa dijadikan pedoman. Wa naqalahu an-nass Syafi'i. Ya, Imam Nawawi menukil dari nasnya Imam Syafi'i, fa innahu, karena sungguhnya ya muadzin gitu ya, la yadaga'at an syiyahiddik. Nggak tahu, Habib lupa itu, ya. Tsumma haitsu amarnahu bil ijtihad, kemudian ketika kita memerintahkan seseorang untuk ijtihad, ya, nudira, maka perlu dilihat in kana ajizan anil adillah, jikalau dia tidak mampu atau tidak memiliki pedoman-pedoman untuk menentukan ijtihadnya, fal asahhu fi syarhil muhadzab, maka adapun pendapat yang paling kuat di dalam majmu' syarahnya muhadzab, annahu yugallidu, maka dia harus taklid. Wa in kana yuhsinu hajjan, jikalau dia itu punya, yuhsinuha itu bisa pandai membaca, bisa, atau memiliki tanda-tanda yang bisa dijadikan pedoman dia untuk ijtihad, nudhira, maka dilihat inshalla bila ijtihadin, jikalau dia sholat langsung tanpa ijtihad, lam tasihha sholatuhu, maka dia enggak sah, maka sholatnya enggak sah. Wajib alaihi ayyu'ida wa inshalla fil waqti, dan dia wajib untuk mengulang sholatnya meskipun nyata-nyatanya dia sholatnya di dalam waktu. Wa in ijtahada, dan jikalau dia ijtihad dulu, nudhira, maka dilihat illam yaghlib ala dhannihi syai', jikalau tidak muncul tanda-tanda apapun, akhara ila husulidz dhanni, maka dia harus mengakhirkan sholat sampai muncul atau nampak tanda kalau ini sudah masuk waktunya. Wal ihtiyat, dan adapun yang lebih hati-hati, ayu akhirah, hendaknya ia mengakhirkan sholatnya ila zamanin, sampai pada waktu yang ghalibu, yang mengalahkan ala dhannihi, atas sangkaannya, annahu, andai kata lo akhirat, sungguhnya dia lo akhir, andai kata dia mengakhirkan sholat ila husulid dhanni, andai kata dia mengakhirkan sholat la kharajal waktu, maka waktunya akan keluar. Jadi kalau belum muncul apa-apa, ini belum muncul, jikalau dia ijtihad belum muncul apa-apa, illam yaghlib ala dhanni syai', akhirkan sholatnya sampai muncul dhon, sampai oh ini sudah masuk. Tapi yang lebih hati-hati, mengakhirkan sholat sampai
ya, pada waktu yang donnya itu, sangkaannya itu menyangka, oh ini nanti kalau saya tambahi 15 menit lagi, waktu sholat akan keluar. Ini kalau kok saya tambahi. Andai kata saya akhirkan sampai 15 menit lagi, waktu sholat akan keluar. Wa in ghalaba ala dhannihi dukhulul waqti. Dan jikalau muncul mengalahkan atas sangkaannya masuknya waktu, intinya sangkaan dia sudah ada dia menyangka kalau waktunya sudah masuk. Sholat, maka langsung sholat. Tsumma illam yatabayyan lahul halu. Kemudian jikalau tidak jelas keadaannya, ini sudah masuk atau belum, ya, nggak muncul sama sekali, fala syai'a alaihi, maka dia tidak ada kewajiban sholat. Wa in bana wugu'uha fil waqti, andai kata dia itu sholat dan ternyata sholatnya dilakukan di dalam waktu, asalnya lam yatabayyan lahul hal, fala kalama, maka tidak ada pembahasan. Wa in bana ba'dahu, jikalau ternyata sholatnya itu setelah masuknya berarti ba'dal waqti, dilakukan di luar waktu, sah sholatnya, wa inna wal ada, meskipun niatnya itu niat ada, karena sebenarnya kan sholatnya itu kan jadi sholat qadha. Sarraha bihi Rafi'i, keterangan ini dinyatakan oleh Imam Rafi'i fi kitab Bisyam, di dalam kitab Bisyam. Wa in bana annaha qabla waqti, dan jikalau ternyata sholatnya itu dilakukan sebelum masuknya waktu, qadha, maka dia wajib qadha alal madhab, berdasarkan madhab. Walau alimal munajjim dukhulal waqti bil hisab, andai kata orang yang menjadikan bintang sebagai ukuran masuknya waktu sholat, dia itu tahu bahasanya waktu sholat itu masuk, tapi caranya dengan hitungan, ya, kalau falaki sekarang ini, ya kan. Qala fil bayan, Al-Umrani mengatakan dalam Al-Bayan, syarahnya kitab Majmu' Al-Madhab, adapun madhab annahu ya'malu bihi binafsi, sungguhnya dia boleh mengamalkan itu tapi untuk dirinya sendiri, wala ya'malu bihi ghairuhu, dan orang lain tidak boleh ngikuti dia. Wal munajjim al muakkid lal munajjim fi urfin nasa, ini yang paling repot, ya. Kalau ya'malu bihi binafsihi, kita semua itu ya apa, wong kita sendiri aja gak bisa ngitung. Wong dia boleh mengamalkan untuk dirinya saja. Ya tinggal ditarik takbirnya, ya. Wal munajjimu, dan adapun munajjim, tadi Habib kan nerangkan kalau munajjim ini ihbar an ijtihadin. Ya. Wal munajjim muakkid lal munajjim, bukan munajjim fi urfin nas, menurut umumnya orang. Kahaula illadzina yadribuna birramli, seperti orang-orang yang yadribuna birramli, masa memukul dengan pasir, ladri. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka ini fasaqatun, orang-orang fasik. Wa minhum man yakunu sayyil i'tiqad wa huwa zindiqun kafir. Di antara fasaqah ini, munajjim yang fasaqah itu ada yang buruk keyakinannya, dan dia itu zindik kafir. Waqad sahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya beliau mengatakan, bersabda, man ata'arrafan, siapa saja yang mendatangi peramal, lam tuqballahu sholatun arba'ina yauman, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Wa riwayatu Musliman ata'arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqah. Riwayatnya Imam Muslim menerangkan, siapa saja yang mendatangi peramal, kemudian ia bertanya kepada peramal tentang sesuatu, kemudian ia percaya dengan apa yang diberitakan oleh peramal tersebut, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Walau akhbara mukhbirun bi anna sholatahu waqa'at qablal waqti, andai kata ada orang yang ngasih tahu kepada orang lain kalau sholatnya orang lain itu dilakukan sebelum masuk waktu, nudirah, maka dilihat. In ahbarahu an ilmin aw musyahadatin, atau nadharah, maka dia harus melihat jikalau yang ngasih tahu itu ketika ngasih tahu dasarnya ilmu atau musyahadah. Intinya ilmu atau musyahadah, yo lihat langsung. Wajibatil i'adah, maka dia wajib qadha. Wa in akhbarahu an ijtihadin falah, maka dia tidak wajib qadha. Ya, kalau sekarang kan ikhbar bidukhulil waktu itu bil hisab. Bil hisab itu. Nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Qala wastiqbalul qiblah wallahu a'lam bissawab. Bismillah walhamdulillah ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah.
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir. Ma ba'du. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fil masyi ilal masajid siyama fid dulam wa ma ja'a fi fadliha. Jadi dorongan agar kita meskipun masjidnya itu jauh tetap pergi ke masjid, meskipun nggak punya kendaraan tetap jalan, karena setiap langkah kita ini dicatat untuk jamaah ini satu kebaikan dihapus satu dosa. Nah, lebih-lebih di saat situasinya lagi gelap. Dan apa yang datang dari Rasulullah di dalam menerangkan keutamaannya masjid-masjid. Ini kembali ke masjid ya. Ila angal sampai ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Dah. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, ketika matahari terbit. Ta'dilu bainal isnaini, kamu mendamaikan dua orang yang berselisih. Itu sadaqatun, kamu mendapatkan pahala sedekah dengan itu. Wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Dan ketika andai kata di pasar kamu menolong seorang laki-laki ya, fi dabbatihi fatahmiluhu, fi dabbatihi fatahmiluhu, kamu menolong dengan mungkin dia nggak ada kendaraan atau bagaimana, kemudian kamu naikkan, kamu boncengkan dia, kamu antarkan dia ke rumah, atau ya, fi dabbatihi fatahmiluhu, dia mungkin jatuh atau bagaimana, nggak bisa mengemudikan kendaraannya, kamu papah dia naik ke kendaraannya, terus kamu antarkan sampai ke rumahnya meskipun pakai kendaraannya sendiri. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ah, ya, atau engkau angkatkan untuknya di atas kendaraannya barangnya, mungkin karena barangnya banyak akhirnya kamu bantu ngangkat. Shadaqatun, dengan seperti itu kamu dapat pahalanya sedekah, meskipun kamu nggak ngasih duit dan lain sebagainya. Makanya yang peduli sama orang meskipun nggak ngasih duit. Wal kalimatut thayyibatu, dan ucapanmu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, terus kamu amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan kalimat thayyibah itu. Ya, itu sedekah. Kamu dapat pahala sedekah dengan itu. Ngajar kayak gini dapat pahala sedekah. Wa bi kulli khatwa yamshi ila shalah, setiap langkah yang seseorang itu berjalan menuju masjid untuk salat jamaah, itu dicatat sedekah. Wa tumitul adza anit tariq sedekah. Dan ketika di jalan ada kulit pisang atau ada paku, ada apa ya, biar sepeda motor itu bannya nggak pecah, atau biar orang itu nggak kena kulit pisang, nggak kena pecahan kaca, ya kan? Dengan kamu menjauhkan gangguan dari jalan itu, kamu dapat pahalanya sedekah meskipun kamu nggak ngasih uang. Rahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qalu as-sulama bi dhammis sin wa takhfifil lam, dengan ucapannya sabda Nabi as-sulama dengan mendomahkan sin dan tidak mensyidahkan lam. Wal mimu maksurun, ya, dan mimnya maksur. Wa wahidus sulamiyat, mufradnya sulamiyat, wahya mafasilul asabi, sendi-sendi jari-jari. Qala Abu Ubaid wa fil asli adwun yakunu fi firsilil ba'ir. Ya, asalnya menurut Abu Ubaid itu tulang yang ada di kakinya onta. Maka dalam maknanya adalah maknanya hadis adalah ala kulli adbin min idhabi ibni Adam sadaqah. Ta'dilu bainal isnain tuslihu bainahuma bil adil. Kamu mendamaikan antara keduanya dengan adil. Tumitul adani tariq tunahihi wa tub'idhu anha. Nah, menjauhkannya ya.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, ala adullukum, mau enggak kalian aku kasih tahu, alama atas amalan yamhullahu bil khataya, yang Allah menghapus dosa-dosa ketika kamu mengamalkan amalan tersebut. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan meninggikan, mengangkat derajat-derajatmu sebab kamu mengamalkan amalan tersebut. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat situasi atau cuaca dingin. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan banyaknya langkah-langkah menuju masjid-masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalat, dan menunggu salat setelah masuk waktunya sholat. Bisa menunggu sholat setelah masuk waktunya sholat itu sebelum sholat dilaksanakan, atau setelah melaksanakan sholat kamu diam menunggu waktu sholat, menunggu sholat yang berikutnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikum. Rawahu Malik, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai, Ibnu Majah. Lafadznya bahwasanya Rasulullah SAW, kalau lafadznya Ibnu Majah, Rasulullah bersabda begini, kafaratul khataya, amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa, isbagul wudu alal makarih, ya, menyempurnakan wudu pada ketika cuaca sedang dingin. Wa imalul aqdam ilal masjid, melangkahkan kaki-kaki ke masjid-masjid, dan menunggu sholat setelah masuk waktu sholat atau setelah mengerjakan sholat. Warawahu Ibnu Majah aidan, dan Ibn Majah juga meriwayatkan min hadits Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadisnya Abi Sa'id, bukan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala an, illa annahu qala, hanya saja Abu Sa'id berkata, ala adullukum, mau enggak kalian aku tunjukkan, alama atas amalan yukaffirullahu bil khataya, yang Allah menghapus dosa-dosa sebab amalan tersebut. Wa yarfa'u bid darajat, yang Allah mengangkat derajat-derajat sebab amalan tersebut. Qalu, sahabat berkata dan menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Fadzakara, kemudian Rasulullah menyebutkannya. Warawahu Ibnu Hibban fi sahihih, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya min hadits Jabir, dari hadisnya sahabat Jabir. Wa indahu, dan sahabat Jabir mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yukaffiru bihi dzunub, mau enggak kalian aku tunjukkan amal yang bisa menghapus dosa. Yukaffir bihi dzunub, ya sama maknanya. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbagul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu di saat dingin. Wa imalu aqdam ilal masjid, dan melangkahkan kaki-kaki ke masjid-masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah masuk waktu salat, setelah mengerjakan salat. Isbagul wudu ila akhir itu mubtada'nya, khabarnya taghsilul khataya ghaslan. Adapun menyempurnakan wudu di saat cuaca dingin dan lain-lain, itu bisa menghapus dosa. Ya bukan hanya ini, pokoknya amal soleh itu diantara keutamaannya, kelebihannya amal soleh itu bisa menghapus dosa. Sudah, Rasulullah sudah ngomong, wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Wa'at, ketika kamu habis melakukan dosa, lakukanlah kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa. Udah, rawahu Abu Ya'la wal Bazzar bi isnadus sahih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Bazzar dengan sanad yang sahih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, man ghada ilal masjid, siapa saja yang pergi ke masjid di pagi hari auraha, atau di sore hari, addallahu lahu fil jannah, maka Allah akan persiapkan untuknya di surga nuzulan, tempat singgah, kullama, setiap kali dia pergi di pagi hari auraha ataupun di sore hari. Rawahul Bukhari Muslim wa ghairuhuma, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lainnya. Wa Nabi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat ini kan pergi ke masjid, jalannya al-ghudu warra'il masjid, pergi di pagi atau sore hari menuju masjid untuk salat jamaah, itu minal jihad fisabilillah, termasuk jihad di jalan Allah.
Rahu Tabarani fil Kabir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam Kabir min tariqil Qasim, dari jalurnya Al-Qasim an Abi Umamah, dari sahabat Abi Umamah. Wa an Buraidah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Buraidah dari Nabi bersabda, basyiril masya'in fid dhulam ilal masajid, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid untuk sholat, bahasanya dia akan mendapatkan binurit tam, cahaya yang sempurna yaumal kiamat, di hari kiamat nanti. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala haditsun gharib. Mengatakan hadisnya gharib. Qala al-Hafidz Abdul Azim rahimahullah wa rijalu isnadihi thiqat. Perawi yang ada dalam sanadnya hadis ini bisa dipercaya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah bilafdin min hadithi Anas, dengan lafaz yang sama dengan hadisnya Anas. Wan Abi Hurairah radhiyallahu taala an, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.